A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Alhamdulillah, assalamualaikum rekan-rekan sekalian yang berbahagia. Kita bersyukur kepada Allah pada kesempatan kali ini kita bisa ketemu lagi ya, melanjutkan kajian ringan kita, ngobrol santai kita seputar Quran, seputar tafsir dan hadis. Kita mencoba mengilmui ya, memahami agama dan keberagaman kita ini, Islam kita ini terutama ya. Nah, rekan-rekan sekalian, saya highlight sebentar tentang posisi iblis, setan, al-jin ya. Kemarin kita sudah tahu ya, berdasarkan surat 18 ayat 50, bahwasanya di situ disebutkan bahwasanya memang iblis itu memang dari api ya. Iblis itu memang dari api. Kemudian di surat 55 ayat 14 sampai 15, jin itu pun juga dari api, juga berdasar surat 15 ayat 26 sampai 27. Allah sekali lagi konsisten menyatakan bahwasanya jin itu memang dari api. Jadi jin itu dari api, iblis pun itu dari api ya. Api itu sesuatu yang fisika, sesuatu yang bisa dipelajari oleh ilmu pengetahuan, sehingga jin itu pun juga bisa dipelajari ya. Kita telisik jin itu dari sisi ilmu pengetahuannya. Kemudian begitu juga iblis ya, karena di surat 7 ayat 12 kemarin itu juga jelas ya, bahwasanya memang iblis itu ya dari api. Di situ iblis mengutarakan alasannya itu kenapa ketika Allah perintahkan kepadanya dia tidak bersujud, dia tidak hormat pada Adam ya. Malaikat saja itu hormat pada Adam, iblis enggak gitu. Kemudian ditanya oleh Allah, kenapa kamu kok gak mau menuruti perintahku? Iblis menjawab, ana khairun minhu, aku lebih baik darinya ya Allah. Kata iblis, aku lebih keren ya Allah dari Adam. Khalaqtani min nar, kau ciptakan aku dari api. Wa khalaqtahu min tin, dan engkau ciptakan Adam dari tanah. Seakan-akan iblis itu ingin mengatakan, oh, api itu lebih baik ya Allah daripada tanah, sehingga yang betul itu Adam yang harus hormat kepadaku, Adam yang harus sujud kepadaku. Jadi iblis itu seakan-akan mengoreksi Allah gitu ya. Dia membangkangnya itu akhirnya nanti di ayat surat As-Sod ya, sekitar surat Sod ayat sekitar 71 sampai 80-an ya, 83 insyaallah nanti kita akan highlight ya. Sebenarnya rekan-rekan sekalian, iblis itu tidak ada pernyataan Allah bahwasanya api lebih baik dari tanah. Itu Allah nggak pernah menyebutkan itu. Yang mengatakan ana khairun minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin, itu pernyataan iblis ya. Jadi statement iblis itu yang mengatakan memang dikutip dalam Al-Qur'an ya, tetapi itu ucapan iblis yang dikutip oleh Allah gitu. Ana khairun minhu, kata iblis, khalaqtani min nar. Jadi yang mengatakan api lebih baik daripada tanah, atau iblis lebih baik daripada Adam, itu adalah pernyataan iblis. Allah nggak pernah menyebutkan itu. Begitu juga malaikat ya, cahaya misalkan, atau malaikat lebih baik dari Adam, itu saya nggak menemukan itu ya. Bahkan kalau kita melihat konteksnya dari surat 7 ayat 12 kemarin itu, malah kita tahu bahwasanya yang disuruh hormat oleh Allah itu adalah malaikat ya. Di ayat yang lain memang malaikat itu adalah asisten aulia, orang-orang yang beriman. Malaikat itu adalah aulia, asisten atau prewangan gitu ya bahasa Banyuwanginya, atau dia adalah energi ya, energi positif yang itu bermanfaat dan menguntungkan bagi manusia itu. Nahnu awliyaukum fid dunya wal akhirah. Di ayat yang lain kurang lebih seperti itu redaksinya, bahwasanya malaikat itu adalah wali-walimu
ya, partnermu di kehidupan dunia dan di akhirat. Nah, rekan-rekan sekalian, sehingga sekali lagi saya katakan bahwasanya iblis itu bukan makhluk imajiner, ya, bukan makhluk metafisika yang dibayangkan sakarpe dewe gitu, yang bisa dibayangkan seenak angan-angan orang, angan-angan manusia. Nggak bisa kayak gitu ya. Pokoknya urusannya gaib metafisik itu, rekan-rekan sekalian, akal manusia itu tidak boleh ngarang-ngarang, berkreatif, inovasi, ngarang-ngarang soal gaib metafisik itu. Ya, itu yang gaib metafisik itu bukan ranah akal untuk berinovasi dan berkreasi. Nggak bisa akal berkreasi dan berinovasi hal-hal metafisik, hal-hal akidah, hal-hal gaib metafisik itu akal ini nggak boleh, bukan ranahnya akal di situ untuk kreatif dan inovatif di situ ya. Bukan wilayahnya akal untuk melakukan itu ya. Gaib metafisik ya, itu adalah ranahnya wahyu ya. Adalah wilayah wahyu, akal tuh hanya menunggu wahyu. Nabi Muhammad saja yang sering kita kutip di surat 6 ayat 50 itu sekali lagi mengatakan la aqulu lakum indi khazainullah wala a'lamul ghaib. Nabi aja mengatakan, aku gak mengatakan kepadamu semua perbendaharaan ilmu-ilmu Allah itu ada padaku, wala a'lamul ghaib, dan aku tidak tahu yang gaib. Artinya akal sekelas Nabi pun itu menunggu wahyu Al-Quran ketika berbicara tentang hal-hal gaib metafisik atau hal-hal masa depan akhirat yang belum kejadian, itu termasuk hal-hal gaib metafisik. Maka Nabi pun itu menunggu wahyu Al-Quran. Sekali lagi, itu bukan wilayah akal untuk berkreasi dan berinovasi ya. Itu adalah ranah wahyu. Sehingga kita pun meniru itu. Ya, maka kaidah usulnya adalah al aslu fil aqidah haram hatta yaqumat dalil alal amri. Ya. Asal dari akidah itu sama seperti asal dari ibadah. Asalnya haram atau batal, nggak boleh itu ibadah-ibadah. Nggak boleh itu yakin-yakin gaib metafisik, iman-iman sembarangan, nggak boleh, karena itu wilayahnya wilayah wahyu ya, bukan wilayah akal. Jadi asalnya haram, baru kecuali hatta yaqumat dalil alal amri, sampai ada petunjuk Al-Quran yang menunjukkan itu, baik itu perintahnya maupun informasinya, baru lantas akal itu mengimani keberadaannya. Nah, rekan-rekan sekalian, pada kesempatan kali ini ya, saya ingin meng-highlight ya, Quran surat Al-A'raf surat 7 ayat 35 ya. Bagaimana di situ Allah menceritakan sesuatu yang menarik untuk kita simak ya. Surat 7 surat Al-A'raf ayat 35 ya. Saya bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam, imma ya'tiyannakum rusulun minkum yaqussuna 'alaikum ayati famanittaqa wa aslaha fala khaufun 'alaihim wa la yahzanun. Nah, rekan-rekan sekalian, ya bani Adam, wahai anak keturunan Adam, ya kita ini ya. Imma ya'tiyannakum rusulun minkum yaqussuna 'alaikum ayati. Ketika datang kepada kalian utusan-utusan ya dari kalangan kalian sendiri, yaqussuna 'alaikum ayati, yang menceritakan atau mengkisahkan kepada kalian ayat-ayatku, kata Allah, famanittaqa wa aslaha, maka barang siapa yang bertakwa, wa aslaha, dan melakukan perbaikan-perbaikan, fala khaufun 'alaihim, maka tidak ada khauf, tidak ketakutan atas mereka, wala hum yahzanun, dan mereka pun tidak ada kesedihan bagi mereka. Nah, rekan-rekan sekalian, di sini jelas ya, iblis itu kemarin kita tahu dia adalah energi negatif yang kalau kita turuti kita menjadi kesetanan gitu ya, yang membuat kita itu sedih yang berlarut-larut, susah yang berlarut-larut ya, khawatir-khawatir yang nggak beralasan, takut-takut itu kan gitu, yang nggak beralasan gitu ya. Maka di sini Allah menjelaskan terapinya juga gitu ya, yaitu ketika datang kepada kalian rasul-rasulku, rasul. Jadi rusulun ini di sini nakiro ya. Dia berarti memang utusan. Jadi ya siapapun yang menceritakan Al-Qur'an, yaqussuna, menceritakan kepada kalian ayati, ayat-ayatku, kata Allah.
Memang tentu saja jangan diartikan kalau ini langsung ada rasul lagi setelah Nabi, enggak ya. Rasul itu sudah selesai, ini rasul besar gitu ya. Ar-Rasul secara ma'rifat, the utusan, the messenger, yaitu Nabi Muhammad itu adalah khataman nabiyyin, sudah selesai kerasulan itu. Tetapi utusan-utusan kecil, nah ini pada zaman kita kan sekarang Nabi sudah wafat ya. Nah, maka tentu saja kalau tidak ada orang-orang yang menceritakan Al-Quran ini pada zaman kita ini, ya Al-Quran tidak bisa berbicara, ya. Ya, maka Rasul-Rasul di sini itu bisa kita artikan bahwasanya itu adalah orang-orang yang menyampaikan ayat-ayat Allah, ya. Ini tentu saja utusan-utusan cara bahasa ya, kecil ya. Dia menceritakan ayat-ayat Allah, ya, menjelaskan ayat-ayatnya, ya. Kemudian barang siapa yang bertakwa, kata Allah, takwa itu hati-hati rekan-rekan sekalian. Ya, sekali lagi, orang yang ceroboh itu orang yang tidak tahu. Ya, orang yang ceroboh itu orang yang tidak tahu. Orang yang bisa hati-hati, waspada, ibaratkan sepeda itu dia punya rim. Bagaimana saat dia ngegas, bagaimana saat dia rim. Rimnya cakram. Al-Quran ini gitu ya. Itu namanya orang yang bertakwa. Jadi penuh hati-hati, waspada seperti itu. Tetapi juga tidak takut ngegas kalau memang harus ngegas gitu ya. Ya, dia tahu saat kapan dia harus ngegas, kapan dia harus hati-hati. Dia punya ilmu, punya informasi ya. Terutama informasi-informasi Al-Qur'an. Ya, wa aslaha dan melakukan perbaikan-perbaikan. Ya, akal manusia itu mengertilah, tahu. Dia punya insting bahwasanya ini baik, ini tidak gitu ya. Jadi melakukan perbaikan yang rusak-rusak diperbaiki, apapun ya. Dalam kehidupan kita, dalam hubungan, dalam karya, ya, dalam aktivitas sehari-hari, ya. Ketika ada sesuatu yang tidak beres, yang rusak, itu dia melakukan wa aslaha, selalu melakukan perbaikan. Soleh itu lawan kata merusak, artinya memperbaiki, service excellent, gitu ya. Jadi melakukan memperbaiki supaya keadaan itu menjadi lebih baik. Itu namanya wa aslaha. Ya. Fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Maka orang yang demikian itu, orang yang bisa waspada, hati-hati, bertakwa dan selalu melakukan perbaikan itu, kata Allah, enggak usah takut dan enggak usah bersedih. Fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Ya, bahkan di ayat yang lain, walam yakhsha illallah. Mereka itu tidak punya ketakutan kecuali illallah, ya. Kenapa? Karena di ayat yang lain, innalladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Orang-orang yang mengatakan Tuhanku adalah Allah, kemudian mereka komitmen dan konsisten pada pengakuannya itu, ya. Tatanazzalu 'alaihimul malaikah, maka malaikat turun kepadanya, kepada orang-orang yang konsisten dan komitmen di dalam keimanannya itu. Seraya berkata malaikat itu, Allah takhafu wa la tahzanu. Janganlah kamu sedih dan janganlah kamu takut. Nahnu awliya'ukum fid dunya wal akhirah. Kamilah asisten-asistenmu, kata para malaikat itu. Ya, kamilah temanmu, kamilah partnermu, ya, di kehidupan dunia dan di akhirat ini. Jadi di dunia ini kita punya partner, rekan-rekan sekalian, yaitu para malaikat yang selalu memotivasi kita untuk selalu tidak takut dan tidak bersedih, gitu ya. Nah, rekan-rekan sekalian, itulah pesan Allah kepada kita, kayak gitu ya. Jadi kita memang tidak hanya energi negatif yang kita turuti lantas kita menjadi kesyatanan, enggak. Allah itu juga kita juga ada malaikat, gitu ya. Malaikat-malaikat ini adalah semacam energi positif, ya, yang bisa menawarkan, bisa menjadi penawar, gitu ya, ketika energi-energi negatif itu masuk kepada kita. Tentu saja rekan-rekan sekalian, tadi Allah sebut bahwasanya ayati, ya, ayat-ayatku, yaqussuna 'alaikum ayati, yang menceritakan kepadamu ayat-ayatku. Jadi ketika diceritakan ayat Allah, menjadi tahu kita, menjadi paham, menjadi tahu, akhirnya bisa menjadi bertakwa dan menjadi aslaha, berbuat perbaikan-perbaikan. Itulah orang yang beruntung fid dunya wal akhirah. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya, ya. Itu yang ingin saya ceritakan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas perhatian. Akhiru da'wahum anil hamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.